Halo teman-teman, balik lagi aku Timothy. Pada video kali ini aku akan membahas elemen laporan keuangan cabang perusahaan 1771 lampiran 6, 5, dan juga 2. Oke, yang pertama aku akan membahas transkrip elemen laporan keuangan. Awal-awal kita ke program, kita buat SPT baru. Di sini kasusnya tahun 2018, jadi kita bisa ganti tahun pajak 2018. Oke, kita buat. Oke, SPT PPh Beran telah selesai dibuat. Jadi di sini kita siap untuk membuat SPT tahun 2018. Selanjutnya kita klik SPT PPh. Kita lihat transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Iya. Sudah di sini untuk transkrip elemen-elemennya ada neraca aktiva, neraca kewajiban, laba rugi, dan hubungan istimewa. Pertama-tama kita isi yang aktiva. Di soalnya kita ada informasi terkait neraca aktiva, neraca perusahaannya. Nah, di sini tinggal kita pindahin, tetapi kita harus klasifikasikan dahulu. Untuk mempermudahnya, kita bisa klasifikasikan dahulu. Aku udah siapin di Excel. Nah, kita buka yang neraca. Ya. Untuk klasifikasi 1, Kasa Tarakas. Dan nomor tabelnya. Lalu piutang usaha kita klasifikasikan ke nomor 3. Lalu persediaan kita klasifikasikan di nomor 8. Lalu beban biaya dibayar di muka bisa kita klasifikasikan beban dibayar di muka. Jadi tinggal kita isi sesuai dengan klasifikasi dari data tersebut. Tinggal kita pindah-pindahkan saja. Kita klasifikasikan satu persatu. Ada juga aktiva tidak lancar. Harga perolehan aktiva tetap kita klasifikasikan nomor 14, aktiva tetap lainnya. 11, aktiva tetap lainnya. Lalu
jumlah aktifanya harus sama dengan yang kita masukkan tadi. Lalu di sini ada neraca kewajiban. Kita tinggal pindahkan kelas sesuai dengan klasifikasikan seperti tadi. Tinggal kita pindahkan. Saya isi dulu. Sesuai dengan klasifikasinya. Kita isi sesuai dengan klasifikasinya. Kewajiban dan ekuitasnya kita harus samakan dengan yang ada di sini. Jika jumlah sama itu berarti udah benar ya. Lalu setelahnya kita masukkan ke laba rugi. Nah, laba rugi di sini datanya kita juga sudah ada di kasusnya, soal kasusnya. Kita bisa dapatkan di soal kasusnya laba ruginya. Informasinya ada di sini. Kita cari di laba rugi. Kita cari laba rugi. Oke. Kita minimize biar enak kita memindah. Kita minimize biar enak kita memindahkannya. Kita tinggal isi seperti tadi, tinggal pindah-pindahkan sesuai dengan klasifikasinya. Penjualan bersih kita klasifikasikan ke penjualan bersih ke nomor 1 ya, tinggal kita pindah-pindahkan. Saya isi dulu ya. Di sini sudah ada persediaan awal, persediaan akhir, tinggal kita pindah-pindahkan. Kita isi sesuai dengan data yang sudah ada. Selanjutnya kita isi terus. Kita pindah-pindahkan. Sini sudah ada datanya. Jadi di sini tinggal kita isi. Nanti dia sudah auto terhitung. Tinggal kita isi saja data-datanya.
Jika sudah terisi dengan benar, kita bisa cross check laba netonya dengan yang ada di soal, lalu kita simpan. Bisa kita simpan, yes, data berhasil simpan. Oke, kita close dulu. Oke teman-teman, kita lanjut untuk mengisi cabang perusahaan. Gimana sih cara mengisi perusahaannya itu? Melalui SPT PPH ini. Lalu kita ke lampiran khusus. Di sini kita akan menemukan daftar cabang utama perusahaan. Nah, di sini kalau perusahaan ada daftar nama cabang perusahaannya, kita bisa klik baru. Kita input cabang utama perusahaan, kita isi NPWP-nya, alamatnya, namanya, sama jumlah pembantunya, cabang pembantunya. Kita isi data-datanya kalau ada. Misalnya tinggal isi alamatnya, lalu bisa kita isi alamatnya, lalu bisa kita simpan. Nah, untuk kasus ini dia nggak ada cabang perusahaannya ya, untuk sesuai dengan datanya tidak ada ya. Oke, aku tutup ya. Jadi kita tutup aja ya, karena tidak mempunyai daftar cabang utamanya. Langkah berikutnya, kita akan mengisi SPT PPH 1771 lampiran kelima. Kita buka lampirannya. Ya, 1771 lampiran 5. Di sini ada daftar pemegang saham, pemilik modal, dan jumlah dividen yang dibagikan dan susunan pengurus. Nah, jadi untuk bagian ini kita ada dua bagian. Nah, untuk bagian A kita bisa klik baru di sini. Dan bagian B kita bisa klik baru di sini. Tinggal klik baru. Bisa kita klik baru di situ dengan soal kasusnya. Nah, di sini ada data-datanya. Kita tinggal pindahkan saja. Kita klik baru. Situ ada jumlah modal di setornya. Kita isi datanya sesuai dengan contoh kasus tadi. Jumlah di setor tinggal kita isi sesuai dengan data yang ada. Tinggal kita isi, tinggal kita pindah-pindahkan.
kita isi datanya ya, NPWP-nya, namanya, alamatnya. Nah, jumlahnya tinggal kita lihat di jumlah yang dia setor, 7,5 M. Tinggal kita copy. Kita simpan. Sudah tinggal isi data yang kedua. Sama dengan yang seperti yang tadi, tinggal kita pindah-pindahin datanya. Tinggal kita isi jumlah modal pemegang sahamnya karena beda-beda, lalu kita simpan. Tinggal kita simpan. Nah, di sini sudah muncul semua 100% dan sama dengan total jumlah modal sahamnya. Datanya udah sama ya. Lanjut ke bagian B, daftar susunan pengurus dan komisaris. Kita bisa lihat di sini di soalnya. Nah, kita klik baru. Sama seperti tadi, kita isi sesuai dengan data-data yang ada di soalnya. NPWP, nama, alamat, dan jabatan. Tinggal kita pindahkan. Jabatannya sebagai komisaris, kita simpan. Datanya sudah tersimpan. Simpan. Data berhasil disimpan.
Oke, kita selanjutnya tinggal kita isi. Tulis isi jabatan lalu simpan. Karena tidak ada lagi, jadi kita klik no. Oke. Seperti yang kita lihat, kita sudah selesai mengisi formula lampiran 5. Oke, tinggal kita tutup ya. Kita tutup. Selanjutnya kita akan mengisi 1771 lampiran 6. Pertama-tama kita klik SPT PPH-nya, lampiran, formulir 1771 strip 6, daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi dan pinjaman dari atau kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi. Kita klik. Akan muncul seperti ini ya teman-teman. Isinya dua bagian. A. Penyertaan modal perusahaan afiliasi. Dan B. Daftar pinjaman dari atau kepada pemegang saham atau dari perusahaan afiliasi. Pinjaman dari atau kepada pemegang saham atau dari perusahaan afiliasi. Aku jelasin dulu ya secara singkat. Perusahaan afiliasi itu kepemilikan penyertaan modal. Nah, ini jika perusahaan itu memiliki modal, penyertaan modalnya lebih dari 25%. Nah, kita tinggal lihat contoh kasus soalnya. Apakah ada penyertaan modal lebih dari 25% atau peminjaman modal. Nah, di sini PT MNF mempunyai penyertaan modal lebih dari 25% di perusahaan di Thailand. Nah, ini ya. Kita klik baru di luar negeri. Tinggal kita isi datanya sesuai dengan di soalnya. PT Ekspedisi Corp ini dia perusahaannya di Bangkok, Thailand. Ada di soal jumlah falasnya, perusahaan modalnya 30%. Lalu kita bisa klik simpan. Data berhasil simpan. Oke. Nah, di soalnya ini
PT MNF melakukan penyertaan modal itu hanya di perusahaan ini saja. Kalau tidak lagi, kita lanjut ke bagian B. Kita bisa klik baru. Kita lihat lagi nih kasusnya. Nah, di sini ada informasi pinjaman dari PT OBS System Tech ya, berarti dia di dalam negeri ya. Di dalam negeri pinjaman dari, lalu kita isi saja sesuai dengan data-datanya. Tinggal kita isi data-datanya. Nah, di sini PT OBS System Tech-nya. Jumlah pinjaman dan tahunnya kita sesuaikan. Bunga per tahunnya juga ada di soalnya sebanyak 12%. Lalu kita simpan. Di sini sudah muncul ya datanya, teman-teman. Oke, kita tutup. Demikian formulir lampiran 6. Oke. Selanjutnya kita akan mengisi 1771 lampiran 2. Rincian harga, pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan juga biaya dari luar usaha. Seperti ini ya tampilannya. Gimana sih caranya untuk memasukkan data angkanya di sini? Nah, datanya ada di soal ini. Kita bisa cari. Nah, di sini kita tinggal memindahkan data-datanya aja. Tinggal kita klasifikasikan seperti yang tadi. Jadi sesuai dengan klasifikasi dan jumlahnya masing-masing. Baik, kita pindahkan dulu ya. Untuk formulanya ini udah ada di Excelnya ya. Nah, ini udah saya pindah-pindahin ya sesuai dengan klasifikasi dan jenis usaha-usahanya, jenis biaya-biayanya. Oke ya. Di sini sudah diisi. Sudah selesai. Sudah terisi semua ya, sudah benar data-datanya.
kita isi ya. Itu sesuai angkanya. Tinggal kita cross check angka-angkanya ya, apakah udah benar, dan kita yakin sudah benar dengan data-data yang ada di kasus soal tersebut. Lalu kita simpan jika kita sudah merasa benar. Oke, data akan tersimpan. Lalu kita klik yes. Tinggal kita klik yes ya. Oke, data berhasil disimpan. Tinggal kita tutup. Oke, sekian bagian part 2 yang bisa saya jelaskan. Sampai jumpa lagi di part selanjutnya, part 3.